Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Kelembagaan semester 5 Prodi Agribisnis Hortikultura 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai pelaksanaan dan pengawasan dalam kelembagaan. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Asis Rizkuwah. Kemudian ada Henry Hidayat. Yang ketiga ada Jasim Kori Inayah. Yang keempat ada Kartika Saninita. Dan yang kelima Muhammad Arya Novielda. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dan definisi dari pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Adapun pendapat dari ahli, yaitu ada menurut Pesta, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diterapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan, dan kapan dimulainya. Kemudian ada tujuan dan fungsi pelaksanaan atau wating. Nah, ini menurut pendapat Aswar 1996. Yang pertama adalah mewujudkan kerjasama tim yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan skill dan keterampilan staf. Yang ketiga, menciptakan kesadaran rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, menciptakan iklim atau suasana lingkungan kerja yang penuh motivasi dan prestasi kerja staf. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan organisasi agar berkembang secara dinamis. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut. Pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Yang kedua, resource atau sumber daya. Sumber daya dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam pelaksanaan actualing, yaitu pertama, memperlakukan bawahan dengan cara baik. Yang kedua, mensupport perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ketiga, memotivasi agar bawahan memiliki keinginan yang lebih. Yang keempat, menghargai sebuah hasil. Yang kelima, menjunjung tinggi keadilan. Yang keenam, memberikan bantuan dan peluang serta kesempatan kepada bawahan. Dan yang ketujuh, mensupport bawahan untuk senantiasa mengembangkan potensinya. Elemen-elemen pelaksanaan. Pertama, coordinating. Kedua, motivating. Ketiga, communication. Keempat, commanding. Tahap-tahap pelaksanaan. Pertama, memberikan inspirasi, motivasi atau dorongan dalam upaya menimbulkan kesadaran untuk bekerja lebih giat.
penuh semangat dan sesuai dengan harapan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mendapatkan pengembangan diri melalui pemberian pendidikan dan pelatihan. Nuraida 2008. Selanjutnya, memberikan pengarahan yang jelas atau directing atau commanding. Maksudnya adalah petunjuk-petunjuk pedoman-pedoman dan peraturan disampaikan kepada bawahan dengan cara yang benar, jelas, dan tegas. Teknik-teknik pelaksanaan. Pertama, memberikan penjelasan kepada seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi yang harus dicapai. Kemudian, setiap individu harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik apa yang telah menjadi tujuan organisasi tersebut. Kemudian, manajer atau pimpinan harus menjelaskan kebijakan-kebijakan dan peraturan organisasi. Selanjutnya, setiap individu harus memahami dan mengerti tentang struktur dalam organisasi tersebut. Kemudian, setiap individu harus mampu melaksanakan tugas yang telah didelegasikan dengan baik. Selanjutnya, membangun team working yang solid. Terus, memperlakukan bawahan dengan layak dan adil. Kemudian, memberikan apresiasi serta reward pada bawahan yang berprestasi dan memberikan bimbingan, teguran, dan punishment kepada bawahan yang melakukan kesalahan. Dan meyakinkan setiap individu bahwa dengan bekerja baik tentu tujuan pribadi individu tersebut akan dapat tercapai. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsisten informasi yang disampaikan. Kedua, resource sumber daya dalam hal ini meliputi 4 komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencana dan pengawasan. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Robert Z. Mukler yaitu pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menetapkan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Tipe-tipe pengawasan. Pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Kemudian pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau counter-rate control, dan pengawasan umpan balik atau feedback control. Kegiatan belum dilaksanakan termasuk ke dalam feed forward control. Kemudian kegiatan sedang dilaksanakan yaitu counter-rate control. Kemudian kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk dengan feedback control. Tahap-tahap proses pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar pengawasan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pentingnya pengawasan. Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan sangat diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah perubahan lingkungan
peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Alat bantu pengawasan manajerial, manajemen by exception, dan manajemen information system. Manajemen by exception atau prinsip pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkat manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Hal ini dapat dipraktekkan oleh manajer-manajer penjualan, produksi, keuangan, personalia, pembelian, pengawasan mutu, dan bidang-bidang fungsional lainnya. Kemudian, manajemen information system. Manajemen information system atau sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, dan pengawasan dengan efektif. Karakteristik pengawasan yang efektif. Tentu saja untuk menjadi efektif, pengawasan itu mempunyai beberapa kriteria. Nah, di dalam PPT kami ini, saya akan menerangkan ada 5 kriteria untuk menjadi pengawasan itu efektif. Yang pertama yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan dengan benar, tepat waktu, dan dengan biaya yang efektif juga. Tentu saja harus tepat dan akurat. Dan yang kelima, dapat diterima oleh yang bersangkutan. Karena jika tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, pengawasan ini tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah implementasi, pelaksanaan, dan pengawasan kelembagaan. Untuk melaksanakan dan mengawasi, tentu saja kita membutuhkan implementasi agar kita lebih mengerti nih. Nah, sebagai implementasi dan contoh yang kami ambil adalah nama usaha CV Gatot Kaca dengan bidang usaha obat tradisional dan kosmetik. Pendirinya adalah Ibu Datik. Lokasinya di Jalan Kepodang nomor 17, Kecamatan Joho, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan kode pos 57513 dan alamat websitenya adalah gatotkaca.com dan emailnya pj.gatotkaca@gmail.com. Kalian bisa lihat juga di layar kaca kalian ya. Selanjutnya, di dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan usahanya, tentu saja CV Gatot Kaca mempunyai manajemen. Dan manajemen yang mereka laksanakan yang pertama yaitu melakukan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Nah, yang pertama, perencanaan. Fase-fase perencanaan serta pengembangan produk itu ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, fase perencanaan, fase pengembangan konsep, fase perancangan taraf sistem, fase perancangan secara detail, fase pengujian serta perbaikan, dan juga fase produksi. Nah, pada proses produksi ini, kapsul jamu ini hanya menghasilkan formulasi dan kemudian melakukan tahap pengujian serta mendaftarkan produk ke BPOM sehingga produk tersebut bisa lebih dipercaya dan bisa meningkatkan harga jual dan kualitasnya. Dalam tahap perencanaan di CV Gatot Kaca, tahap perencanaan produksi kapsul ini ada beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan bahan baku. Setelah kita menyiapkan bahan baku, ada yang namanya ekstraksi infudasi. Setelah itu pengepresan, dan selanjutnya evaporasi, kemudian di mixing, dicampur, kemudian di oven, pengovenan, kemudian dilanjutkan dengan penggilingan dan filling, terus pengemasan secara primer, pengemasan secara sekunder, dan produk siap jadi. Dalam menjalankan usahanya, CV Gatot Kaca memiliki struktur organisasi yang memuat tugas dan fungsi, yaitu yang pertama, paling atas pimpinan atau direktur, kemudian general manager yang tadi dari manajer produksi obat tradisional atau keuangan, lalu HRD atau personalia, dan manajer produksi kosmetik atau pemasaran. Manajer produksi obat tradisional atau keuangan mencakup apoteker penanggung jawab obat tradisional,
terdiri dari kepala produksi obat tradisional dan quality control obat tradisional, lalu gudang obat tradisional, kemudian gudang giling dan operator produksi obat tradisional. Kemudian HRD personalia, yaitu desain atau IT dan admin atau umum. Kemudian untuk manajer produksi kosmetik atau pemasaran terdiri dari apoteker penanggung jawab kosmetik, kemudian R&D kosmetik dan quality control kosmetik, lalu gudang kosmetik dan operator produksi kosmetik. Dalam pelaksanaannya, CV Gatotkaca memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, yaitu yang pertama direktur, yang bertugas mengimplementasi visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis perusahaan, melakukan evaluasi terhadap perusahaan, melakukan rapat, menunjuk orang yang mampu memimpin, mengevaluasi situasi bisnis, dan menentukan keputusan kebiasaan perusahaan. Lalu ada general manager, yang pertama tugasnya untuk merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan sehingga mampu bekerja secara optimal, lalu merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memantau dan menganalisis semua kegiatan komersial perusahaan, dan memimpin perusahaan serta menjadi motivator bagi karyawan. Kemudian ada wakil general manager atau HRD, Human Resource Development, yang bertugas memberikan bantuan dan masukan dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, melakukan seleksi penerimaan calon karyawan sesuai informasi yang dibutuhkan, dan membuat kontrak kerja untuk karyawan termasuk memperbaruinya. Kemudian ada manajer obat tradisional dan kosmetik yang bertugas mempertahankan staf dengan merekrut, memilih, dan mengorientasi, melakukan pelatihan karyawan, menjaga lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tertib. Kemudian menyelesaikan dan mengevaluasi kinerja staf dengan berkomunikasi, perencanaan, monitoring, dan menilai hasil pekerjaan. Kemudian mengelola sosial media seperti Instagram dan Facebook, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, ataupun Lazada. Yang keempat, meriset target pasar, dan terakhir yaitu melakukan transaksi dan menentukan harga dengan maklon dan mitra bisnis. Kemudian ada seksi bendahara yang bertugas dan bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan perusahaan, lalu membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala sehingga dapat diperiksa bila diperlukan. Kemudian menandatangani bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan uang, lalu menerima dan menyimpan uang milik perusahaan, membuat dan melaksanakan laporan pajak bulanan dan tahunan, serta tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Kemudian ada posisi IT dan desain, yang tugasnya melakukan desain produk dan kemasan, membuat laporan absensi karyawan, mengelola dan mengembangkan web perusahaan, dan tugas tambahan yang diberikan perusahaan. Lalu di sini juga ada posisi IT dan pemasaran, yang tugasnya yaitu mengelola sosial media seperti Instagram dan Facebook, marketplace ya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Facebook, meriset target pasar, mengelola web, dan menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Lalu ada apoteker penanggung jawab teknik kosmetik, yang tugasnya mengurus perizinan produk, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh aktivitas teknis produk, mengawasi bagian-bagian di bawahnya, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu atau QC, quality control, dan kepala bagian gudang. Kemudian bertanggung jawab dokumentasi, cara pembuatan yang baik, CPKB, dan dokumentasi produksi. Kemudian bertanggung jawab atas penjaminan kualitas produk dan tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Posisi selanjutnya yaitu apoteker penanggung jawab teknis obat tradisional atau OT, yang bertugas mengurus perizinan produk, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh aktivitas teknis produk, mengawasi bagian-bagian di bawahnya seperti kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, mutu atau QC, quality control, dan kepala bagian gudang. Kemudian bertanggung jawab atas dokumentasi produksi, bertanggung jawab atas penjaminan mutu kualitas produk, dan menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.
posisi selanjutnya yaitu kepala bagian produksi atau Research and Development R&D. Bertanggung jawab atas pelaksananya proses produksi, mengatur perencanaan pengendalian produksi, memimpin dan mengarahkan bawahannya, bertanggung jawab atas tersedianya standar operasional prosedur atau SOP di bagian produksi, lalu mengevaluasi hasil kerja bagian produksi, bertanggung jawab memeriksa dokumentasi produksi, melakukan penelitian dan pengembangan formula, melakukan trial produksi, dan tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Lalu operator produksi atau pelaksana produksi yang tugasnya mematuhi atau mentaati standar operasional prosedur SOP produksi, lalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala produksi, melaksanakan perencanaan produksi, dan menjalankan tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Kemudian ada kepala bagian pengawasan mutu atau QC (Quality Control) yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap mutu produksi sesuai standar, menetapkan standar spesifikasi dari bahan baku pengemas, produk ruahan, produk jadi yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian mengawasi pelaksanaan standar operasional produksi atau SOP, menganalisis kegagalan produk dan menindaklanjutinya, bertanggung jawab atas keputusan meluluskan produk, memeriksa catatan pengelolaan batch, dan tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Kemudian di sini ada bagian kepala bagian gudang yang tugasnya mengatur dan mengawasi proses penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan barang atau bahan di gudang, lalu mencatat semua dokumentasi yang terkait dengan kegiatan di setiap gudang atau bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi, melakukan koordinasi dengan kepala bagian produksi dalam menyiapkan kebutuhan bahan, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala bagian pengawasan mutu atau QC dalam hal mutu bahan, lalu melaporkan kepada APJ setiap kegiatan dan kendalanya seperti penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan barang. Dan yang terakhir yaitu menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Lalu bagian terakhir yaitu bagian administrasi dan umum yang bertugas dan bertanggung jawab atas semua keadministrasian perusahaan, membuat nota penjualan atau invoice, membuat rekapitulasi penjualan baik ke distributor maupun retail atau ecer, bertanggung jawab atas stokis produk, mengirim pesanan ke distributor, belanja bahan baku dan kemasan kebutuhan produk, menghitung harga pokok produk atau HPP, membuat rekapitulasi pembelanjaan, membuat rekapitulasi daftar bahan baku dan pengemas, dan yang terakhir yaitu tugas tambahan yang diberikan pimpinan. Dalam proses pengawasannya, CV Gatotkaca memiliki staf atau bagian-bagian organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sesuai bagian-bagiannya ya. Yang pertama yaitu apoteker bertanggung jawab teknis, APJ, obat tradisional, yang tugasnya mengawasi bahan-bahan atau bagian-bagian di bawahnya seperti kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu atau QC (Quality Control), dan kepala bagian gudang. Kemudian kepala bagian pengawasan mutu atau Quality Control QC yang bertugas mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga yaitu kepala bagian gudang yang bertugas mengatur dan mengawasi proses penerimaan, penyerahan, dan penyimpanan barang atau bahan di gudang. Dan yang terakhir yaitu manajer obat tradisional dan kosmetik yang bertugas menyelesaikan dan mengevaluasi kinerja staf dengan berkomunikasi, perencanaan, monitoring, dan menilai hasil pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.